Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Khairul Akila dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal yang ada. Yang pertama, bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam satu waktu. Sedangkan bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat, sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain. Dan semakin besar jalan atau bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Sehingga semakin besar bandwidth, maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu tertentu. Yang kedua, pertama, media pengiriman data. Fungsi bandwidth yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Untuk bandwidth umumnya digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyediaan layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Semakin besar bandwidth yang ditawarkan, maka terlihat semakin baik pula layanan yang diberikan. Yang kedua, fungsi bandwidth untuk membagi kecepatan transfer data. Maksudnya adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki harus didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja dan pengguna lain tidak mendapatkan. Misalnya pada saat mengunduh file dari internet yang sangat besar. Pada saat melakukan proses pengunduh, maka akan terjadi permintaan data yang cukup besar dan tentu saja itu akan membanjiri bandwidth pada jaringan. Jika tidak dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan lambat atau bahkan tidak dapat berkoneksi sama sekali. Yang ketiga, fungsi bandwidth untuk mengatur besar data yang ditransfer. Maksudnya, dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang tersedia. Yang ketiga, bandwidth adalah jumlah bit yang dapat dikirimkan dalam 1 detik. Sedangkan throughput walaupun memiliki satuan dan rumus yang sama dengan bandwidth, tetapi throughput lebih pada menggambarkan bandwidth yang sebenarnya aktual pada suatu waktu tertentu dan pada kondisi dan jaringan internet tertentu yang digunakan. Yang keempat, pertama, piranti jaringan. Yang kedua, tipe data yang ditransfer. Yang ketiga, topologi jaringan. Yang keempat, banyaknya pengguna jaringan. Yang kelima, spesifikasi komputer, klien atau user. Yang keenam, spesifikasi komputer server. Yang ketujuh, indikasi listrik dan cuaca.
Yang kelima, 1. Menentukan jumlah bandwidth jaringan yang sudah ada. 2. Menentukan penggunaan rata-rata aplikasi tertentu. Kedua langkah ini harus dinyatakan dalam BPS. Setelah memastikan besar bandwidth jaringan, Anda perlu menentukan berapa banyak bandwidth yang digunakan aplikasi. Gunakan network analyzer untuk mendeteksi angka BPS dari aplikasi yang dikirim melintasi jaringan. Untuk itu, Anda perlu mengaktifkan kolom kumulatif bytes pada network analyzer. 3. Setelah itu Anda harus 1. Menangkap trafik dari dan ke workstation pengujian yang menjalankan aplikasi. 2. Pada jendela rangkuman dekode, tandailah paket-paket pada awal transfer file. 3. Telusuri catatan waktunya setiap 1 detik, lalu lihat file byte kumulatif. Jika jaringan sudah memadai dan tidak masalah, jika ada 100 user kongruen terkoneksi terus-menerus, tapi lihat apa yang terjadi jika Anda hanya punya jaringan sebesar 100 Mbps. Maka jaringan Anda ini tidak bisa mendukung lebih dari kira-kira 60 user yang menjalankan aplikasi secara kongruen. Yang keenam, nilai ping 9 milisecond lumayan baik karena nilai ping yang rendah menunjukkan waktu respon terhadap permintaan data cukup baik. Ini menentukan semakin dekat dengan server, nilai unduh atau download sebesar 12,11 MB per second. Unduh atau download adalah proses di mana kita meminta data dari server, sementara unggah nilainya sebesar 8,35 MB per second. Unggah atau upload adalah proses di mana kita mengirim data kepada server.